anak raja mandi di kolam. Anak kucing kejebur sumur. Kejebur sumur cakep. Yang semangat jawab salam, sehat panjang umur. Bang Salam minum es di Monas. Kejauhan. Yang semangat jawab salam, utangnya beres cepat lunas. Yang aminnya gede, utangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz wa alamu anna fikum rasulullah wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama ana rahmatul muhda. Para alim ulama, para tokoh sepuh, para tuan guru mulia yang Al-Fakir muliakan, kebetulan saya mendapat catatan ini dari Ustaz MC, tapi saya melihat banyak sekali para tuan guru termasuk di sini. Saya khawatir tidak ada yang tersebut. Saya mohon izin kita doakan para guru-guru kita di sini sekalipun tak tersebut namanya. Semoga Allah berikan sehat walafiat. Allah kasih panjang umurnya, Allah kasih barakah hidupnya. Tentunya sahibul fadilah, sahibul wilayah, ayahanda Abuya Kiai Haji Muhammad Aziz Muslim dan keluarga, Ustaz Kiai Haji Ahya Al-Ansori dan keluarga semuanya, Bapak Lurah dan dari Selatan Bapak Ihsan Kamil. Mudah-mudahan Allah berikan semuanya aparatur pemerintah, Bapak Babinsa dan Ramil sehat walafiat berkah dunia akhirat. Seluruh tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita yang hadir di sini pulang dari sini bawa barokah, bawa manfaat, kabul hajat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita bahagia dunia akhirat. Saudara yang saya muliakan, kalau merujuk kepada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Al-Anwar Al-Muhammadiyah, ada 3 keuntungan bagi wilayah, desa, kampung, kota, tempat yang di situ memperingati hari raya Maulid Nabi Muhammad. 3 keberkahan. Yang pertama, tanzilu alaihimul barakah, turun keberkahan pada tempat itu. Berarti kampung Kandari Selatan RW berapa nih? RW berapa? Oh, depan. Bisa mancing soalnya nih. Iya. Apa mana dulu pada tuh? Kampung Kandari Selatan, lantaran ini ada mulu dan salah satunya Allah turunkan berkah pada kampung ini. Ini berkah apa mana nih? Kalau versi agama kita, al-barakah ziyadatul khair alal khair, bertambah kebaikan atas perbuatan baik, itu berkah namanya. Tapi kalau ada orang bertambah kebaikan, tambah banda, tambah macam-macam atas perbuatan buruk, itu bukan berkah, laknat namanya. Ada orang uangnya banyak, dagang nepo. Ada orang uangnya banyak, korupsi. Ada orang uangnya banyak, dagang ngurangin timbangan, ngurangin cakaran. Padahal orang Islam. Saudara yang saya muliakan, lagapan kita umat Nabi Muhammad, kalau kita ngikut kepada rule of the game Kanjeng Rasul,
sedikit berkah lebih baik daripada banyak kagak berkah. Makanya berkah itu kagak bakal habis-habis. Al-Maghfurlah Tuan Guru Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fatani Thumma Al-Makki, ketika beliau ditanya sama murid-muridnya, ya Syekhona ma ma'nal barakah, wahai Tuan Guru, berkah itu apa sih? Unzur ila bi'ri Zamzam, coba lihatlah sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu satu dunia orang ngambil airnya kagak habis, tapi kagak diambil airnya seorang pun kagak luber. Tuh namanya berkah. Cocok dengan hadis Rasulullah, innallaha iza ahabba abdan ja'ala rizqahu kafafa. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, dijadikan rezekinya cukup aja semuanya. Lempangan butuh buat bayar sekolah ada, lempangan pengen nyantrenin anak ada, pengen ngawinin anak ada, babanya mau kawin lah ada. Assalamualaikum. Bagus kada emak-emak ini. Biasa emak malis ini garis keras. Assalamualaikum. Saudara yang saya muliakan, tuh berkah mana ini. Makanya Allah yarham Al-Habib Ali Bungur pesan kepada guru saya Al-Maghfurlah Mu'alim Syabiada, iltamisul barakah min sabil barakah, carilah keberkahan kepada orang yang punya berkah. Ya Allah Bang, kita ngarapin ibadah kita semetet, bolong-bolong, kagak puguh lagu. Kita punya ilmu, kadang nyatut dari Syekh YouTubeudin sama Ustazah Hajah Google ya. Ilmu kita kagak suruh apa, maka kita kudu nyari berkah kepada orang yang punya berkah. Cirinya dua. Tuh orang punya ilmunya berkah, yang pertama ilmunya dimanfaatin lebih tinggi dari kita. Yang kedua ibadahnya bagus. Nih ciri orang pintar tapi benar. Orang pintar tapi benar, ilmunya diamalin. Yang kedua ibadahnya bagus, lebih hebat dari kita. Cari orang berkah model begitu. Sekarang kan banyak orang pintar tapi kebelingan. Orang tahunya orang hebat, orang tahunya orang alim, orang paham agama. Rasulullah sebagai panutan umat harusnya nempak. Kalau nempak nggak nular. Itu ahlak Rasul kepada yang paling dekat. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ulama yang bagaimana nih? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Mudah-mudahan kalau kita kagak ngerti fikih, tauhid, tasawufnya duluin. Bukan nggak boleh selawatan cakep, istighosah mana berbagai hebat, tapi ngajinya kudu gue perkara iman, perkara praktek ibadah, perkara bagaimana kita menjaga hati kita. Mudah-mudahan Allah perkenankan jadi penerus para nabi. Namanya ulama yang mana? Adalah khasyatullahnya, takut kepada Allah. Sekarang kalau yang dikatakan ulama gak takut sama Allah, itu orang harusnya lebih nyerap dong akhlak Rasul. Rasul gak pernah maki caci, bahkan Rasul tangan badui yang diradakan kalau bahasa kita dicium. Ini tangan surga, karena dengan jerih payahnya dia menghasilkan daripada nafkah keluarganya. Bukan dikatakan goblok, bukan. Assalamualaikum. Jelas? Jelas? Gua juga gak jelas. Dosa. Lah, kalau model begitu anarkis, model begitu gampang hina, bagaimana umatnya? Mau jadi preman semuanya? Ya Allah, ya Allah. Sudahlah, jangan goblok-goblokan, jangan. PA dah. Ya, kita ngaji. Nih tempat ini yang ada muludan, insya Allah barakahnya. Amin. Tuh sudah. Nih yang pertama, kalau muludan
akan turun berkah pada kampung. Yang kedua, tanzilu alaihumur rahmah, akan turun rahmat pada kampung itu. Bapak tahu rahmat nggak Pak? Ini bukan cing rahmat nih, lagi cing uwo bukan. Cing rahmat, rahmat tahu nggak rahmat tadi Pak? Pak, menang baik. Rahmat tahu nggak? Oh, belum rahmat. Nah, lihat Pak, rahmat artinya apa? Kasih sayang, betul? Betul? Kalau sayang artinya cinta. Kalau cinta artinya apa itu? Sarang tawon. Udah tahu cing. Terus jadi kalau ada orang bikin muludan, sayang Allah, cinta Allah turun sama kita. Lah judulnya, orang kalau udah disayang, orang kalau udah dicinta, maka love is blind. Do you understand what the meaning of that? Gue sih biasa setengah setengah dia ngerti aja. Emang apa artinya itu? Salah, kerupuk gendar. Love is blind. Cinta itu buta. Tuh orang berdemen udah kebangatan cinta buta juga. Padahal itu perawan, ya Allah, boro-boro putih burik. Dicontoh, bukan kebangatan bodoh, kan? Contoh. Assalamualaikum. Kalau perempuan burik, mana bibir kayak bibir onta. Lu nggak pada nama dia? Tidak papa, I love her forever. Lu makannya kayak dendeng juga ngapun. Saudara, orang udah kalau kebangatan cinta, udah beres semua. Yang lain kalah, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Padahal kagak bisa berenang. Saudara ingat gak tadi dulu ayam bebat anak sekarang jadi istri abang? Bedemenan Bapak Iyo ya sama istri sekarang nih, ngerti kagak nih? Lu kan belum ada HP, panggil ya kita ke puncak yuk, mikir waduh uang kagak, benar akhirnya apa tuh? Lepis RW di Medan, RW lagi mau lepis di Medan. Ayam RD lembah sampai sombong langgar di gade ya. Dapat 2 jam jalan lumayan ke puncak Ciawi Bogor, nginep kagak turun lagi aja. Bang, kita mah yang namanya bedemenan kagak urut kemana aja, sabur train, yang penting berdua sama yang beb, dunia merasa milik kita berdua. Yang lain apa sebabnya? Landasannya lope iyo. Saudara, 5:30 ayam beb calon istri udah pengat menor keda bocah, lupa sarapan, langsung berangkat ke puncak Bogor. Sampai sore 1:30 umpamanya mengalor gitu ya kan, bagaimana aja dia lapar. Dia lapar, mau mama apa? Acok. Acok apa acok? Lasso. Lah ini otakmu termengalir, modal gocap bensin tiris buat beli bensin 30.000, lah kapan mana kenyang makan bakso bubur berdua. Akhirnya demi sang kekasih beli bakso 20.000. Udah sayang, makan aja buat kamu semua ya. Kenapa mengatakan sayang? Entar abang bagaimana? Udah kenyang ya muka lu. Makan emang dasar perempuan gak tahu diri ya kan, goba-goba aja deh kan. Sudah ada perempuan makan bakso, kalau kagak pedas bukan makan bakso namanya, betul? Itu sambal 11
sambal iblis, bukan setan lagi, sambal iblis yang kita makan lagu garukan gitu. Saudara, jangan lupa yang sekarang jadi mie kita, jangan lupa dari pagi belum nyarap sama satu makan pedas banget, gerojokan kentut di depan calon suami, di depan awake dewe sedoyo neng kono kentut buah. Karena udah kebangetan sayang sama ayam beb, kentut yang jelek ketutup semua dengan cinta. Apa kata abang? Gak apa-apa neng, kentut neng wangi ke duren. Bisa itu kentut ngerempet tunggir dengan kayak duren. Kenapa bisa seperti itu? Dasarnya cinta yang jelek ketutup jadi bagus. Betul? Betul gak? Oh sudah. Kentut di depan kita kata bau duren. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Dulu saudara. Harusnya muludan romantis tak boleh hilang, lekang oleh zaman. Saudara yang saya muliakan, sekarang coba ajak ibu, ajak suami awen nonton bareng, kentut depan suami, bohong, ini biadab ya. Nih. Kenapa romantis guru bilang? Ini gak usah ngomong macam-macam dah. Karena Habib kan tadi udah nyontohin kita ya. Udah akhlaknya kita kepada. Ini bahwa saya kan bukan yang ya lagi ulama kayak jomos emang. Kebetulan saya dulu juara 1 stand up komedi Sari. Udah saya comor aja tuh sehadis 2 hadis sekibulin semuanya kan jadi pakai sorban buset. Saudara, padahal mau menjadi nih jomos. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang saudara, kita masih ngomong banyak-banyak. Kita perlu prihatin tempoh hari berapa hari yang lalu di Lebak Bulus Munah Indah ada anak SMP bunuh ayahnya, bunuh neneknya, ibunya pengen dibunuh, dia loncat kabur saudara. Emang karena narkoba? Bukan. Emang karena utang? Bukan. Tapi karena stres. Disuruh belajar, kamu harus ranking 1, belajar, baru pulang belajar, baru bangun belajar. Ayahnya suka ngepres anaknya, kan muslim. Lihat dong Rasulullah SAW lagi capek-capeknya karena banyak sahabat, banyak para tamu. Datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, njit, kakek Nabi lagi silang. Sayyidina Hasan di paha kanan Nabi, Sayyidina Husain di kaki kiri Nabi, di paha kiri Rasulullah. Satu-satu tuh dicium pipinya, dipeluk dengan mesranya. Kedekatan emosional antara kakek dan cucu, apalagi bapak sama anak, sehingga sahabat nyeletuk, ya Rasul, sampai sebegitunya nyium pipi anak, padahal nanam. Saya punya anak 10 laki semua, sampai gini hari kalau pernah saya cium-ciumnya. Ini hadis nih Pak, bukan saya ngomong bohong-bohong. Kalau sampai saya bohong saya bergeledek bareng-bareng. Ini bikin muludan buat apaan? Betul nggak? Bikin muludan buat apaan kalau akhlak hati kagak diambil? Betul nggak? Itu panitia, ya Allah, udah nyewa kameramen ulung, amin. Belum lighting yang nyewa sama vendornya, belum makanannya, belum cekelan kiai undangan, belum yang ceramah tebal banget. Itu kan bukan daun salam, itu bukan rupiah. Saudara, buat apa ini semuanya kalau bukan kita nyerap akhlak Rasul? Kan gitu dong. Diciumin Nabi, dibangun cucu laki-laki dicium-ciumin, ilokan begitu. Saya punya anak laki-laki 10 kagak pernah sampai gini hari cium, sehingga keluar hadis Rasulullah. Man
lam yarham lam yurham. Siapa orang yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Sekedar ciuman seorang kakek kepada cucunya, pelukan seorang kakek kepada cucunya, puluhan tahun dia akan ingat. Sekalipun kakeknya berkalang tanah, jasad sudah tiada, tapi dia ingat mesranya, sayangnya sang kakek. Terus mengalir doa dari sang cucu. Apa sebabnya? Luapan emosional sayang. Sallu ala Muhammad. Saudara, ini diajarin sama Rasul. Kalau bentak ngasih tahu jangan di depan orang. Kalau ngomelin jangan sampai keluar bahasa kebun binatang Ragunan. Kadang kayak tetangga saya itu Pak, ya Allah, saya jadi ngilu gitu. Bukan di sini, bukan sono dulu planet Pluto. Asal ribut se-RW tahu Bang. Kita di kelurahan nih, dengeran Bang. Ya Allah, apa sebabnya? Nih si laki dimaki sama bini. Sampai bini ngomong atau mengkelap, laki dikata monyet. Biasa lu suami mancing mulu. Gua tak kayak Miftah lu kan nih. Lagi dikata golok, besar monyet. Astagfirullah. Lagi dikata monyet. Saudara yang saya muliakan, boleh tanya sama alim ulama. Manusia yang paling gampang masuk surga bukan kiai. Manusia yang paling gampang masuk surga bukan ulama. Manusia yang paling gampang masuk surga bukan ustazah, apalagi RT jauh. Ini kan fakta, iya kan? Rupanya manusia yang paling gampang masuk surga istri, tapi yang bagaimana? Sing manut karo bojone, bojone dewe, sing manut karo bojone, neng omah sing gemah lipah tok jinawi, cocok tentrem mangun kata rahaja sedoyo ape, paham gak Bang? Gua aja gak paham. Pokoknya artinya begini, my house is my paradise. Tahu kan artinya? Dilarang merokok. Saudara yang saya muliakan, tuh tadi ngomong bagaimana dia? Tangga saya ngatain suaminya karena kebanyakan tak ada waktu. Ada waktu dia mancing mulu. Ini ada tukang mancing nih. Coba dia. Saya punya ilmu dari Majalengka untuk melihat siapa manusia tukang mancing di sini. Tolong jangan nunduk, jangan nunduk, tangan semua. Mancing ketahuan. 71. Ya, 71 orang tukang mancing. Lah kok usah tahu, lihat bibirnya kayak mujair semua tuh. Tuh muka perpesan nih. Coba lihat, yang mancing lele, mancing bandeng kita ngerti asal ada perpesan, tembelan di situ di orang kita, bukan begitu Bang? Iya, cinangka no, kan namanya ngeteng dang. Buatan nopo mancing. Yo Mas, ngerti betul lagi? Mancing buatan nopo. Sing penting sing ape, rezekinya ape, waktune ape, bojone sedoyo. Itu mau jadi Jawa mulu sih ya. Saudara, mancing lembangan waktu untuk ngaji ada nggak? Mancing untuk sholat ada nggak? Mancing untuk ngaji sama ulama ada, untuk keluarga ada. Ini sahabat harus mancing terus dirinya mengkelap, dasar monyet tuh. Ya Allah, laki dikata monyet saudara. Padahal laki kunci surga. Istri gak usah banyak-banyak ibadah, gak usah banyak-banyak zikir. Yang penting redho suami, ikhlas suami. Ayyumam mu'atin matat wa zawjuha an haratin takhalatil jannah. Istri siapa saja, istri mana saja, seorang istri tersebut wafat, istri tersebut meninggal dunia, suaminya ikhlas dan ridho lantaran tutur katanya santun, gak pernah goblok-goblokin.
lantaran nggak pernah monyet-monyetin. Teduh mukanya ketika suami tiada, ketika suami kerja dijaga kehormatannya. Jadi anaknya sukses, harta benda dijaga saudara. Ketika meninggal dunia berlinang air mata suami. Apa kata suami? Sayangku, kau pergi meninggalkan abang sayang. Ketahuilah, kau bukan cuma sekedar istriku sayang. Kau adalah bidadariku. Tunggu abang di pintu surga. I love you forever. Ya Allah, nih adem banget. Yang begini nih adem, langsung dikawal sama malaikat masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Jangan contoh yang kedua, bini mati pengen dibuntel kain kafan, ambil manggil, mana lakinya? Saya cing, lo mau cium kagak nih? Gue pengen buntel nih makan kafan. Dah. Sebelum dicium dibisikin, mampus lu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena itu laki Allah betul masih belum sembuh luka sayatan hatinya. Bagaimana makinya bini, ngomelnya bini, kadang salah sedikit ayo gersok, salah sedikit asbuak ke muka suami ini buat bini apa megang udun. Saudara yang saya muliakan, nih yang begini yang bahaya. Jangankan masuk surga, nyium bau surga diharamkan sama Allah. Nauzubillah min. Jadi sekarang jawab semuanya. Siapa manusia yang paling gampang masuk surga? Istri yang mana? Yang mana? Taat sama? Karena ada ridho dan ikhlas dari. Kasih tahu sama istri. Pulang kan ada ibu-ibu tadi tuh, samping Pak. Ya, pesan dari sini mudah-mudahan ibu dengar ya. Jadi ibu mau masuk surga nggak? Mau. Kalau mau masuk surga, pulang dari sini tanya sama suami, bang, kalau saya mati abang redo nggak? Pasti redo. Saudara, ini perkara simpel. Perkara simpel itu timbang romantis. Jangan salah. Coba saya tanya, kalau ada ikatan batin sama orang Bona Indah yang sekarang almarhum ayahnya ditikam sama anak SMP, kalau dia nggak ngerti, dia sayang, dia sering nyium-nyium dulu, begitu nggak tuh anak? Enggak, emosional kurang, bapaknya egois. Anak itu bukan monster, anak itu bukan robot. Maulid Nabi Muhammad bagaimana mau turun berkah kalau nggak kita serap akhlak Rasulullah. Sekarang sama bini aja, ada kan yang ada beregot begini, sama bini tetangga dia bercanda, sama bini sendiri diomelin mulu. Enggak ada orang sini sih nggak ada, nggak ada bener, nggak ada 13. Sudah lihat Rasulullah, istrinya siapa sih? Salah satunya jalani Siti Aisyah. Ya. Nabi minggil Siti Aisyah, emang ise bikin gua rokok rada kental, agak pernah. Yang dipanggil apa mas? Umayyah. Apa artinya? Duhai istriku sayang, yang pipinya kemerah-merahan, perikiur, romantis. Ini pulang dari sini, udah romantis, ambil akhlak Nabi. Manggil laki jangan Mamat Udin aja. Sofian, jangan. Lalu nomor bini, ya, buat apaan? Assalamualaikum. Tuh pulang dari sini, manggil suami jangan pakai nama Papi. Begitu, Papi. Saya Papi. Muntahnya gendar. Pulang ngojek, pulang kerja, sambut Papi. Papi mau kopi, pas susu. Pasti suami itu kalau ngerti, habis sebulan kalau dan apa ini. Yang penting kita romantis tuh. Jangan kayak tetangga saya Kak, bikin mulutan. Lagi ngomong begini, dicetukin sama bapak. Lagi ngomong begini, dia ngaku tangan. Ustaz, nanya dong. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Nih, seingat orang Baduy zaman Nabi lagi ngomong main putus aja.
jangan dipatahin semangatnya. Dia butuh, begitu Bang, jelas gak? Kalau ngomong taklimul muta'alim, kalau guru kagak ngasih nanya, jangan nanya. Ini kita lagi tahu, saya kan nunggu dong mas, umpama saya lagi tahu sih dipotong, kata baduy juga, jangan juga tahu bodoh, jangan, nggak boleh. Ada teman, saya tanya gitu, Ustaz, saya nanya dong, iya apa bilang, begini Ustaz, saya itu juga pengen romantis mirip Nabi kepada Siti Aisyah. Bagaimana Bang? Contohnya, dia nggak usah bilang, Nabi manggil Aisyah nggak pernah namanya, santun romantis, ya Humairah. Urusan apa apa? Saya nggak bisa ngomong Humairah Pak Ustaz. Emang kenapa? Istri saya hitam, nggak cocok dipanggil Humairah. Panggil aja Bang, ya Hajar Aswad. Sudah ada. Kagak mau kalah ibu-ibu di sini Bang nanya, Pak Ustaz nanya dong nanya. Kayaknya kalau mau. Ketemu mantan saya Angel Karano. Tuh. Oh cuma nih. Sampai mana tuh dulu dulu? Abang tahu nggak Mall Taman Anggrek? Tahu? Mall. Itu bajigur. Mall pasar malam yang ada AC-nya. Mall Taman Anggrek sudah malam minggu kemarin nggak sengaja ada mantan saya Claudia Cynthia Bella manggil. Ngambil Ustaz, dari belum move on deh. Ada apa? Mau ngapain Ustaz kemari? Enggak ada yang lain cari aja. Ustaz, tahu nggak tuh? Yang kemarin kita ngaji di Menteng. Ya kenapa? Teman aku kan artis, padahal suaminya pejabat Ustaz. Rumahnya bertingkat, mobil mengkilat harga sejagat. Gak pernah main ke Ciputat, sukanya Amerika Serikat. Gak pernah mau makan ketupat, sukanya donat. Padahal istrinya udah 4, hidupnya selalu melarat. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Aman. Saya bilang misalnya, coba kamu lihat ke rumah itu teman kamu coba yang suka begitu. Ya kenapa? Kamu ke sana lihat dia sholat enggak, dia baca Quran enggak, ada selawatnya enggak? Boro-boro bosan. Emang kenapa? Sering banget saya mampir ke rumah dia. Saya pengen minjem mukena, pengen sholat, ya mukena kagak punya dia. Innalillah. Rumah gedongan, mobil banyak, harta bereot, mukena kagak punya, berarti sholat kali ya. Ya Allah, ya Rabb, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa manusia yang jauh dari Allah, Al-A'raf bilang tuh, siapa manusia yang jauh dari Allah, maka hidupnya pasti susah keuangan ekonomi, susah hubungan asmara, susah pendidikan, susah ngatur anak, susah. Bukan Allah yang mau, tapi kita yang buka peluang hidup susah. 14 abad yang lalu Allah mendeklarasikan kepada kita, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengen kalian hidup mudah, tapi Allah juga tidak ingin kalian hidup susah. Allah pengen kita hidup mudah, Allah tidak pengen kita hidup susah. Berarti kalau kita hidup susah terus bukan maunya Allah, kita yang buka. Di mana di antaranya? Ngutang kagak bayar. Kan kata Nabi, raddud dain zulmun, nunda bayar hutang zolim. Dagang yang jujur dong. Literan beras bener seliter, dipapas bawahnya 3 ons. Uang banyak nepu. Customer minta barang asli dikasih barang palsu. Pelanggan minta barang murni dikasih barang oplosan.
suka menggunting di dalam lipatan, mencegal kawan seiring, bak serigala berbulu domba. Dusta, jangan ada dusta di antara kita. Asik-asik mikir. Sudah, jangan sampai uang banyak kagak barokah. Auzubillah min. Sekarang saya tanya, Jakarta ada maulid nggak? Oh banyak, ini Jakarta bukan? Rupanya yang bikin maulid bukan cuma Jakarta, di Sambas Kalimantan Barat saudara. 5 titik saya dakwah di sana. Kenal juga muludan. Sampai hutan dibakar. Bukan dieksploitasi, tapi hutan dibakar untuk duduk bersimpuh bersama untuk dengerin muludan. Saudara yang saya muliakan, sampai Jakarta maulid membludak. Di Jakarta juga pesantren banyak, majlis taklim, majlis zikir istighosa, makin semua ada. Habaib, tumpah, kiai, mambak, maulid, semua ada sudah. Sekarang saya tanya, di Jakarta maksiat apa yang kagak ada? No, Laut Ancol. Ini kan orang sana nih, ya bang, ya bang. Jadi mau kemari ente dikirain nggak tanggal lambayan. Enggak, maksudnya begini nih, kalau ngomong bohong ya orang ini tuh, ya kan? Joki. Iya, Laut Ancol sudah, faktanya itu tanggul udah banyak yang rembes. Yang kedua, lihat air Laut Ancol sama genteng rumah asli orang sono udah lebih tinggi air Ancol. Kalau yang niup malaikat Jibril melebuknya sampai ke Ciawi, Gandaria, tewas. Mau begitu mau? Bisa mau? Kang Parmin nanya dulu. Memang aja. Buatan. Lah ini berkahnya muludan ini sama alim ulama biar nolak galak, betul lah kagak? Saudara, habis lebaran kemarin ada ayah tega-teganya dijaga karsa pasal minggu bunuh 4 orang anak kandung yang masih kecil. Itu kan fakta. Ada yang dicepet, ada yang dengkek ke bantal, mati semua anaknya. Ada seorang anak menghamili, memperkosa ibu kandungnya sendiri. Ini kan fakta terjadi. Mana maulid pesan moral? Mana majelis taklim yang harus menekan laju pertumbuhan kriminalitas? Masih ada aja sudah. Nggak jauh dari sini ada seorang ayah terjebak judol. Tahu judol? Tahu. Apaan? Judi online. Judol kagak pernah menangkal, terus pinjol banda habis, benjol. Karena kagak bisa bayar. Akhirnya bininya nuntut cerai. Mirip teman saya di Penghulu Cianjur Jawa Barat. 2 bulan yang lalu nawarin ke saya, Pak Ustaz, pinjol di sini parah, judol di sini parah. Banyak bini nuntut cerai lakinya lantaran habis pandanya untuk judi semua. Bayangin Pak Ustaz, sekarang janda ada 1.500 orang, kan sayang. Bagaimana Bang Jali? Ini fakta nih. Siapa sih mau jadi janda tapi lantaran rumah tangga hancur, penyebabnya judol. Padahal mayoritas yang judi umat Islam. Muludan 7 tahun kagak berubah. Majelis taklim di pojokan musola masjid kagak berubah. Di mana saudara? Di pojok narkoba, yang di ujung dagang lender. Mas, sampean ngetos. Ini ngerti mulu heran. Mas orang males, Mas. Oh, Mas Slamet. Tak pikir cepu. Mas Slamet, biar selamat dunia akhirat. Oh begitu. Mulyono. Gila lu mah. Itu. Sampai mana tuh?
Saya cuma pengen ngajak mikir, ngapa begitu? Ini ngomong apa tadi tuh? Dagang lender. Ngerti? Sekarang saya mau curhat nih. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Pala wasik ya. Ini malam apa nih? Malam minggu kemarin. Saya mau seminggu Pak. Saya ada 3 acara malam itu. Kebetulan teman saya biasa bawa mobil, kakinya cantangan 7 rejep belum sibuk. Nah kita sih bawa mobil sendiri Pak. Tuh malam 3 acara gitu. Pulang setengah 2, masih pakai sorban, masih pakai kopi, di tengah jalan digoda sama medik saya. Ya Allah, Om, sini Om. Tapi saya kan ngaji sama Ki Aziz. Jangan suzon. Kan saya gitu. Jadi orang jangan suzon. Persangka baik. Jadi panggil, saya minggir, saya buka kaca, wangi bati kuburan baru. Rambutnya panjang, belakangnya bolong. Pengaji, apa sih? Oh. Sudah, akhirnya saya tanya, ada apa Neng? Dia kata begini, Om, belakang. Astagfirullah. Saya langsung cari kamus munjid bahasa Arab. Apa belakang ini? Goil munsorib atau munsorib nih? Isim apa fiil? Buat tenang. Nggak ada gua cari. Gua tanya lagi, Neng, belakang apa? Om pasti bukan asli orang di sini. Emang apa? Masa belakang nggak paham? Ya emang apa? Wik. Paham gua. Oh. Paham ya. Oh, rupanya bukan medi, jablay. Udah palang tanggung, saya tanya. Harganya berapa nih? Gua nanya doang. Om, tulungin. Iya, Mang. Dari ada selong kering sampai kita udah penglari so. Gua kata sian amat jangan ya. Udah berapa? Buat Om gope. Gope berapa? Dia barang 1.000. Kalau pembeli raja bukan? Pak. Pembeli raja bukan? Boleh nawar enggak? Dia kasih harga berapa? Saya nawar 10.000. Jauh amat sih, nawar tuh 2,5, karena 300. Kalau 10.000 cuma jempol saya doang. Saya udah berdebat sama Jablay, dia minta gope, langsung saya kasih gope. Saya tancap gas, nah saya bapain. Dia nangis, Om, kadieu balik ke mana? Gua mundur lagi. Ada apa nih? Om, yang apa kan udah kasih gope? Betul Om. Kan saya belum kerja, servis saya belum. Di sini tuh godaan iman saya, jantung saya berdebar. Bagus saya kuat iman, coba RT. RT sono. RT kagak jalan. Ada di rumah. Ya Allah. Udah gua kagak mau debat dah. Langsung gua kasih nasihat ke Jablay Neng, begini Neng ya. Abang ngasih dulu gope. Redo berkah. Enggak aku mau apa enggak pabrik. Udah ambil, luat makan. Tapi kalau gua boleh pesan sama lu cari kerjaan yang halal, yang barokah. Apa artinya uang lu banyak dalam lender? Lu dagang, lu kasih emak lu jadi petaka. Lu kasih anak lu jadi musibah, lu mati nanti lu gecing, nanti lu di sono di neraka. Tobat. Dia kata begini, Om kalau ngomong jadi Pak Ustadz dah. Jangan belum. Emang ini toko dapur. Ini sobat bego. Ini peci. Emang gua Ustadz kata orang tuh parcel gua 3, ya amplop gua tebel di sono, tahu sini. Dia kaget kan. Astaga naga, ini Pak Ustadz tuh. Jangan lagi kalau kaget astaga naga.
Astaga naga, ya Allah, ini Pak Ustadz begini aja, khusus Pak Ustadz saya kasih gratis. Ini baru jabai salihah. Saudara, saudara yang saya muliakan, ini kalau ngomong di kampung Gandaria Selatan sama Gandaria Satu, kampung saya itu Om OMZ kan Almarhumlah Kejaksaan Z. Nah itu dulu ngaji mangkong saya, tinggal di rumah saya. Fikri, Kiki, CS semua cuma. Ini saudara yang saya muliakan, mangkong saya ngajarin. Lu kalau dakwah, biar masyarakat pada mikir sambil nyengir tanpa merasa kesindir, lu paham mikir. Begitu. Dia ngomong cablak aja. Tapi kalau di syuting di TV One, jangan begitu, nggak laku saya. Harus jaim, begini kalau syuting. Pemisah. Jagalah hatimu, jangan dengki antar sesama, dan jangan lupa ya, sarungnya wadimor. Ya, Gandaria Selatan kampung dewe kan cablak aja udah. Yang penting kena nih pesan moralnya. Pulang dari sini, ingat jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh-jauh dari majlis taklim, saudara. Orang akhir zaman kata Nabi, keberkahan hidupnya dicabut, bisa jadi matinya suul khatimah. Apa sebabnya? Ketika ya firna minal ulama wal fuqaha, jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih. Siapa yang mau bimbing? Di rumah ada semuanya, tapi tidak ada Nabi Muhammad di situ. Di rumah semua ada, tapi tidak ada kanjeng Rasulullah di situ. Apa maksudnya? Pelajaran maulid nggak dibawa ke rumah, sehingga matre ada, judi ada, jablay ada, tusuk-tusukan ada, tawuran setiap malam ada, yang bunuh ada, perkosa ada. Gimana pesan moral maulidnya? And our time in the world is too short. Do you understand? Tahu artinya? Cumi-cumi. Umur kita kagak lama. Umur kita sebentar lagi tewas. Oi. Yang tua mati gak? Yang muda mati gak? Pejabat mati gak? Artis mati gak? Ustadz mati gak? Belakangan. Cuma banget ini. Teman Ustadz mati. Betul. Semuanya. Tapi masalahnya suul khotimah apa husnul khotimah, kan kita tidak tahu. Al-Imam Al-Munawi mengatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih, Majmu' al-Fatawa, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seorang muslim tergantung kebiasaan hidupnya. Mau tahu bagaimana mati kita? Sekarang bagaimana cara makan kita, bagaimana pola hidup kita, bagaimana cara ibadah kita. Saudara yang saya muliakan, emang masuk surga Habib, kiai, ulama belum tentu, wali barseso aja belum tentu masuk surga. Yang bunuh 100 orang, yang ke 100 yang dibunuh kiai, yang bunuh masuk surga karena udah mau tobat. Hatinya udah tobat tapi belum sampai ke dinding, kata Allah masuk surga. Yang kiai dari masuk surga, yang ustaz dari masuk surga. Ini kata Nabi, la yadkhulanna ahadukum al-jannah bi'amali illa an taghammadahu Allah bi rahmatihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang di antara kalian tidak akan pernah masuk surga dengan amal perbuatan ibadah kita, kecuali dia masuk surga dengan rahmat Allah yang mahal. Rahmat, ada nggak kiai yang dapat rahmat Allah? Ada nggak kiai ustaz ulama? Ada. Saudara yang saya muliakan, dia Al-Kabair Syekh Syamsuddin Al-Zahabi
menukil satu hikayat di mana ada dua orang sahabat, yang satu ulama, yang satu pedagang sukses. Satu saat ini pedagang pengen pergi haji, pulang pergi haji pengen dagang di gembolan, ada emas, ada kain sari, semuanya. Dipikir, aduh, gua pengen pergi haji, tapi gua gembolan, wajar kagak ikhlas, kagak fokus ibadah. Dia ingat saudara, dia punya saudara, dia punya sahabat kiai tinggalnya di Mekah. Maka sebelum pergi haji, dia mampir ke rumah teman itu sang kiai. Kiai, ane mau pergi haji nih, mohon maaf betul, ane mau izin nawa gembolan ane. Apa isinya bang? Dagangan saya, anu. Ya udah dagang sini apa? Aman insya Allah. Udah kita pergi haji sama pagi. Insya Allah dagang aman bisa. Ya Allah, terima kasih Pak Kiai. Ya udah jalan sekarang. Saudara yang saya muliakan, singkat cerita, kelar di musim haji, kelar ibadah haji, tuh pedagang lakapan nyari bandara. Tuh ke rumah ulama, sahabat sampai rumah temennya yang ulama, itu ulama udah meninggal. Yang namanya meninggal namanya umurah. Dicarilah sama bininya, sama anak almarhum, nanya, bandar saya di mana ya? Bandar yang mana ya? Dia kagak ngerti bandar yang mana. Itu loh bu, gembolan saya ada emas, kayak misalnya semua dagangan saya bu. Di mana ya bu? Benar pak, dengan Allah kita nggak tahu. Waduh, wah urusan. Begini aja pak, kita ada guru besar di sini, ulama khos. Kita bisa minta petunjuk kepada dia. Ayo dah, datang nih sudah di tukang dagang. Nanya Pak Kiai, Pak Kiai, saya ada masalah begini begitu. Oh begini aja nak, nanti malam nisfus sani, tengah malam kamu datang ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu adalah sumur yang penuh air dari surga. Tengah malam nanti kamu datang ke sumur Zam-Zam, kamu ucapkan salam sampai 3 kali. Kalau tidak ada kau sebutkan namanya, maka kau berpelesirlah ke Yaman. Di Yaman ada sumur namanya sumur Barhut. Kalau di Zam-Zam dia tidak ada surga, pasti ada di neraka. Tempatnya di sumur Barhut. Ucapkan salam, sebutkan namanya, pasti ada di sumur Barhut Yaman. Baik Pak Kiai, tengah malam datang ke sumur Zam-Zam. Dalam hati dia berdengar, ini mah udah pasti ada di sini. Lah temen gua ulama, 40 tahun dia ngajar, 40 tahun Kang, ya dia hibur, Kang. Dia demennya lendir-lendir. 40 tahun Kang ngajar umat, Kang Slamet. 40 tahun itu Pak Yai ngajar umat 40 tahun. Ahli zikir, ahli qiraat, ahli sujud, puasa nggak pernah lepas saudara. Ya Allah ya Rabb, kata nih temen ini, oh pasti gua nggak bakal kiaman. Orang ahli surga ulama pasti ada sumur Zam-Zam. Datang sumur Zam-Zam. Kata Kiai, ucapin salam. Assalamualaikum. Kagak ada jawaban. Dia lagi mancing di surga ya. Gede dikit ah. Assalamualaikum. Tak iya. Ada lagi di buku ini. Assalamualaikum. Tak iya lagi. Waduh mana ya. Dia pengen ucapin yang keempat, dia ingat ucapan Kiai, jangan cukup sampai 3. Kalau tidak ada, pergi ke kota Yaman. Pergi Pak kota Yaman. Gerendengan sepanjang jalan. Apa iya tuh Kiai di neraka? Masa gegeroin kagak ada? Allah ada. Yang penting barang gua aman dulu aja. Di Yaman sudah. Persis tengah malam disebut itu sumur Zam-Zam. Pikirnya disautin sudah. Assalamualaikum Faul. Belum 3 kali Bang Haji Ali, belum 3 kali, baru sekali ucap salam digeroin. Waalaikumsalam. Ada di sumur Barhut itu Kiai
Waalaikumsalam. Ya Allah, Kiai sehat. Gigi lu berkerang, sehat. Udah tahu di neraka. Akhirnya sehat. Udah nggak usah basa-basi loh. Ayo. Walah, habis digebukin kali sama malaikat nih. Mohon maaf nih Kiai. Antum mati kagak ngomong sih. Itu barang dagangan aneh kemana? Oh iya, gue lupa. Gue titipin sama temen gue namanya Fulan di kampung ini alamat lu catet nih. Ada di amanah. Masya Allah, makasih Kiai. Maki, ngapa kalian nitipin sama anak bini? Kapan sih kagak masih kemari? Yang imannya kuat kata orang Kiai, yang orang kata guru Kiai. Istri belum tentu, gue khawatir mata bini gue hijau, kalau lihat uang mengentin aja. Karena tentu perempuan. Masya Allah. Baik, makasih Kiai. Satu lagi Kiai, siapa mau nanya? Ngomong mulu buruan. Kalau Kiai, antum kan Kiai, antum kan ahli ibadah, ahli Quran, antum ngajak umat tausiah 40 tahun. Kenapa di sini Kiai? Ini lembah neraka. Dia nangis. Lu tahu nggak kenapa gua di sini? Allah taruh gua di sini hukuman bagi gua. Kenapa? Gua punya adik perempuan yang gua sia-siain. Gua ngajar kemana-mana, adik gua kagak bisa rukun duduk bagaimana, dia kagak ngerti syaratnya. Gua sedekah kemana-mana, orang tua gua dermawan, adik kandung gua hidup susah. Gua bisa bolak-balik pegang batu kemana-mana, adik kandung gua telantarin. Allah nggak turun gua rahmat. Kenapa? Karena gua nyiapin adik kandung perempuan. Itu adik kandung perempuan kagak diurusin. Bagaimana emak kagak diurusin? Bagaimana bapak kagak dipikirin haul? Bagaimana mertua kagak diurusin? Saudara, ya Allah, ya Allah, ini akhir zaman keberkahan hidup kita diambil oleh Allah. Karena kita masa bodoh sama orang tua, saking takut sama bini. Orang tua neng kampung kagak dipikirin, ini suami PA. Kok melototin saya? Kasih tau melototin. Paham kagak? Ustaz, mohon maaf, saya bukan takut sama istri. Terus istri saya lebih berani dari saya, Ustaz. Oh, Ustaz, apa kok gas tuh gue? Ya Allah, asal melotot, itu biji mambak mawar. Saudara, ahlak Rasul, yuk, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan ngaji, jangan tinggalkan ulama. Insya Allah semua urusan kita yang beresin adalah Allah. Rizki barokah, rumah tangga barokah, anak soleh dan solehah, semua rezeki yang atur Allah, bahagia dunia akhirat. Sekarang baca, setelah habis sholat 5 waktu, bacalah biar anak kita soleh dan solehah. Bu, mau punya anak soleh, yang kompak mau punya anak soleh, nikah sama bang soleh. Kalau mau punya anak soleh, ayo ikutin bapak, ibu, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Baca nih, biar anak kita jadi anak yang soleh. Bahkan yang udah terjerumus di maksiat, ayah ibunya doa bisa jadi anak yang baik. Amin. Apalagi udah jadi anak yang baik, mungkin baik lagi. Amin ya Rabbal. Itu tahu doa siapa? Rabbi habli minas salihin, doa siapa? Nabi Usul Abu Jahal. Terima kasih Bang Mulyon. Nabi Ibrahim. Emang karakter contoh rumah tangga ada 4 model. Yang pertama ada laki soleh, bininya beleguk. Contohnya Nabi Nuh, Nabi Lut, kan soleh di surga, istri wanita di neraka karena kagak nurut. Ada yang kedua, istrinya solehah, suaminya PA.
Siapa? Firaun, istrinya Asia. Lakinya Firaun. Firaun ada di mana? Neraka. Yang ketiga, ada suami PA, bini Lebu. Siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab, plus Abu Bosok. Ada yang keempat, suami soleh, istri solehah, anak semuanya soleh dan soleha. Nabi Ibrahim. Sekarang ibu jawab pertanyaan saya. 4 kategori ini ibu pilih nabi yang mana? Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya 2. Oh enggak, jadi lepas saja. Baca Rabbi Habli. Alhamdulillah. Yang terakhir, kita harus punya rezeki yang barokah, rezeki yang banyak, rezeki yang halal. Salah satunya adalah siapa orang yang membaca Al-Asmaul Husna, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq 140 kali, paling 15 menit saban malam. Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq 140 kali. Istiqomah dawam, insyaallah rezekinya kayak air berkah semua. Mau diamalin? Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. Nah itu baca ke 140. Jangan lebih, jangan kurang. Setiap hitungan ada sirni, ada rahasianya. Saya pengangguran tingkat tinggi, PTT saya nggak punya kerja tetap, gaji juga nggak ada, bos juga nggak punya. Sekarang saya makan belum, saya besok makan. Dia sirik banget ya. Tapi alhamdulillah lagi berkah. Alhamdulillah. Terus saudara, saya punya mobil 2, bini 1. Mobil gue nonton nih. Ya, ini bukan yang sombong, riak syar'i. Amin. Gubernur sama mobil saya masih mahal mobil saya. Artinya, ayo kita semua. Kalau ekonomi kuat, iman kuat, aduh indah bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Mohon maaf lahir dan batin. Cuma sekarang ini saya bisa sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Awal saya awali dengan pantun, akhir boleh saya akhir dengan pantun. Boleh. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Cucak rowo, cucak hijau. Cakep. Lang. Lu harus dapat alam dan Pak Kopra gitu. Cucak rowo, cucak hijau. Jalak suren, burung kacer. Itu nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.